Banjir setinggi 1,5 hingga 3 meter menggenangi Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 4 RW terdampak banjir tersebut. Diketahui genangan air mulai terlihat sejak Kamis siang akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta serta luapan air Sungai Ciliwung semakin tinggi menggenangi permukiman warga. Sejumlah warga sudah mulai evakuasi ke rumah tetangga yang tempatnya lebih aman. Namun beberapa warga lainnya masih memilih untuk menetap di rumahnya masing-masing. Saudara, untuk mengetahui situasi banjir di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Arif Rahman. Selamat siang Zefanya. Jadi seperti apa kondisi banjir di kawasan Pejaten hingga Jumat pagi ini? Apa banjir sudah mulai surut? Ya, Vidi, selamat siang. Kondisi banjir hingga Jumat siang hari ini kalau dari Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini air sudah berangsur surut, di mana kalau sebelumnya ini ketinggian air sekitar 1,5 hingga 3 meter, kini per jam 11 siang air ketinggiannya berada di angka 200 cm. Nah, sekarang kami mau memperlihatkan yang sedang dilakukan oleh warga setempat ini adalah sedang membersihkan lumpur-lumpur sisa yang masih tersisa di jalan begitu ya setelah air sudah berhasil surut, di mana sebelumnya ini sejak pukul 5 subuh tadi sebenarnya ketinggian air ini sempat mencapai 320 cm. Tapi per jam 11 siang ini sudah berhasil pelan-pelan surut begitu di angka 200 cm, dan di jalan yang tadinya ini air tergenang cukup tinggi ini sudah tersisa lumpur-lumpur, dan sekarang warga ini sedang bergotong royong bersama-sama untuk mendorong lumpur-lumpur yang ada di jalan ke dalam, yang kemudian dibuang ke dalam selokan begitu ya. Dibantu juga oleh beberapa warga lainnya yang mengambil air dari genangan air banjir begitu untuk mempermudah warga mendorong lumpur-lumpur yang cukup berat ini untuk didorong ke dalam selokan. Ini dibantu dengan air agar lebih ringan dan lebih mudah didorong ke dalam selokan. Sebelumnya memang kami sempat bertanya kepada petugas dari BPBD Jakarta Selatan, Vidi, bahwa beberapa hari sebelum banjir terjadi sejak Jumat malam kemarin, ini sebenarnya warga di Kelurahan Pejaten Timur ini sudah sempat bergotong royong bersama dengan Wali Kota Jakarta Selatan begitu untuk membersihkan lumpur yang ada di Sungai Ciliwung, di mana lokasi perumahan warga di Kelurahan Pejaten Timur ini memang berada persis di sebelah Sungai Ciliwung begitu ya, sehingga mengetahui cuaca sedang buruk dan intensitas curah hujannya ini cukup tinggi, mengingat juga lokasi Sungai Ciliwung ini menjadi salah satu aliran dari Bendungan Katulampa yang kita ketahui statusnya kemarin siaga 3 begitu. Jadi beberapa hari sebelum banjir terjadi ini warga sudah sempat bergotong royong membersihkan lumpur bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Tapi karena kemarin tidak terbendung begitu situasi di Bendungan Katulampa, dan sehingga meluapnya air kali Sungai Ciliwung dan intensitas curah hujan yang tinggi tidak berhenti, ini yang kemudian membuat air menggenang semakin tinggi dan warga terpaksa harus mengevakuasi dirinya ke dataran yang lebih tinggi, ke rumah kerabat dan juga tetangga mereka. Tapi Vidi dan juga saudara, dari BPBD Jakarta kami lihat ini terus standby bersiaga meskipun saat ini air sudah surut begitu, tapi berjaga-jaga apabila nanti cuaca kembali turun hujan deras kembali, ini ditakutkan air akan kembali meninggi karena sebenarnya air belum benar-benar surut, Vidi. Ini masih ada, kalau ke arah lebih dalam jalan lagi ini ketinggian airnya masih sekitar 200 cm. Jadi masih terus dijaga oleh BPBD Jakarta. Apabila nanti air semakin meninggi, warga yang masih ada berada diam di rumahnya masing-masing ini akan dievakuasi apabila memang memerlukan untuk dilakukan proses evakuasi. Demikian, Vidi. Baik, Zefanya, ini tadi kita lihat di visual tampaknya warga swadaya membersihkan lumpur begitu, dan tetapi ancaman banjir ini masih tetap ada. Lalu apakah ada bantuan misalnya dari peralatan dari pemerintah untuk membersihkan lumpur, atau apakah ada solusi yang lebih permanen? Karena ancaman banjir mengingat curah hujan masih tinggi ini masih terus ada. Ya,
Ya, tadi kami juga sempat berbincang dengan warga setempat apa sebenarnya yang menjadi bantuan yang paling dibutuhkan begitu ya. Dari warga ini sebenarnya kalau untuk membersihkan lumpur mereka menyebut bisa menggunakan alat mereka masing-masing begitu karena warga di perumahan Pejaten Timur ini sudah sering melakukan gotong royong untuk membersihkan lumpur di sekitaran Kali Ciliwung, tapi yang paling dibutuhkan ini sebenarnya adalah makanan siap saji, kemudian peralatan mandi, peralatan bersih-bersih dan juga selimut. Karena Vidi, dari informasi yang kami terima ini memang tidak ada posko pengungsian yang tersedia seperti misalnya masjid atau tenda posko yang disediakan begitu ya, tapi warga di sini lebih memilih untuk mengungsi ke area rumah tetangga kerabat mereka. Saya coba mau bertanya Bapak, selamat siang, boleh berbincang sedikit dengan Kompas TV? Boleh disebutkan dengan Bapak siapa? Pak Solihan. Solihan. Pak Solihan, ini boleh tahu ini sedang membersihkan lumpur ya Pak. Ini apakah membutuhkan bantuan alat untuk membersihkan lumpur atau ini sudah biasa sebenarnya warga selalu bergotong royong setelah banjir membersihkan lumpur-lumpur di jalan? Kalau untuk awal sih pasti warga dulu ya. Warga, nanti baru ada bantuan dari kelurahan biasanya. Apa Pak bantuan dari kelurahannya? Ya biasanya pasukan oren itu. Oke, yang Pasukan. Iya, bantu-bantu gitu. Tapi nanti kali mungkin setelah airnya kan masih agak tinggi soalnya ya. masih tinggi. Iya, masih. Pak kalau boleh tahu rumahnya di Ini rumah saya. Oh, rumah Bapak itu. Iya. Oke. Pak, berarti ini aktivitas sehari-hari Bapak kerja dan lain sebagainya ini terganggu ya karena Oh pasti iya. Cuman ya ini semua kan resiko ya. Resiko. Dan udah bertahun-tahun begini ya. bertahun-tahun. Iya, jadi udah kayak tradisi. Oke. Kalau penanganan serius dari pemerintahnya yang sudah diterima sejauh ini Bapak melihatnya bagaimana? Oh belum. Paling baru PLN dimatikan gitu kan. Terus ini perahu sama ini kalau untuk dari segi Oke, Pak, ini kan sudah sering kali terjadi ya setiap tahunnya begitu. Bahkan Bapak bilang sudah biasa juga tadi. Dari BPBD Jakarta memang tadi sempat menyebut bahwa akan menghimbau warga apabila banjir sudah akan terjadi. Bapak menyikapi hal ini terus terjadi setiap tahun tidak ada perubahan seperti apa, Pak? kalau ini kan ini siklus iklim sih ya. Situasi cuaca ya, hujan. Yang emang kalau gitu nggak bisa diprediksi tuh. Tapi lelah nggak, Pak? Oh lelah, iyalah, lelah banget buket. Harapannya Pak mungkin boleh disampaikan yang mau disampaikan ke pemerintah melihat banjir yang terus-menerus terjadi. Ya mungkin penanggulangan dari hulu ya. Kita kan hilir nih, jadi dari hulunya lah. Kalau bisa dipecah lagi. Soalnya kan memang udah sebagian katanya ada yang udah dipecah. Terus pembersihan juga sebelum sampai sini udah ada dirindam sana tuh. Sampah udah diangkat nih. Ya mungkin lebih signifikan lagi lah. Cuman kan cuaca juga nggak nentu sih ya. Sejauh ini bantuan makanan dan lainnya sudah diterima? Kalau makanan ada beberapa nasi bok tapi belum rata. Belum kelihatan. Ini belum rata. Iya. Bapak sendiri mengevakuasi diri atau berdiam di rumah? Saya kebetulan kan tingkat jadi udah itu langsung evakuasi ke atas aja gitu, lantai 2. Pak, ada sedikit yang mau saya tanya. Ini kan saya tidak melihat adanya posko pengungsian ya. Kabarnya yang saya terima ini warga justru mengungsi ke rumah kerabat terdekat di dataran yang lebih tinggi. Ini ya boleh tahu alasannya kenapa tidak disediakan posko pengungsian? Padahal di sini sering banjir. Karena di sini emang rata-rata masih ada banyak famili ya. Familinya rata-rata di sini gitu kan. Terus paling ini ke masjid gitu kan. Kalau emang pendatangnya udah nggak begitu banyak sih. Kalau yang tidak punya kerabat atau keluarga Pak, karena saya melihat ada beberapa yang tidur di depan toko. Iya. Itu biasanya kan mereka emang istilahnya ngontrak situasi di sini. Bukan pemilik rumah gitu ya. Jadi mereka itu kalau emang udah kena paling ke emperan lagi atau ke masjid. Baik, terima kasih banyak Pak Solihan. Semangat Bapak, semoga cepat bersih dari lumpur-lumpur jalannya. Terima kasih Pak. Demikian tadi Vidi dan juga saudara sudah disampaikan kalau tempat saya melaporkan ini adalah RW 7 dan juga 8. Dari banjir yang terjadi ini ada sebanyak 4 RW yang terdampak begitu ya. Namun tentu kita akan melihat tadi sudah disampaikan sejumlah harapannya dari warga bagaimana penanganan serius dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena ini bukan pertama kalinya terjadi, sudah sering terjadi banjir di Jakarta yang melanda kawasan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Vidi. Baik, terima kasih untuk laporan Anda dari Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Zefanya Situmeyang.